Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang perdagangan manusia. Menurut Frederick, kata trafficking mengandung pengertian perdagangan, trade atau barter. Tetapi pengertian ini masih begitu abstrak karena bersifat umum dan dapat mencakup seluruh bentuk perdagangan. Kata trafficking atau perdagangan manusia merupakan jenis pelanggaran terhadap hak asasi manusia, hak asasi anak, hak perempuan, dan hak asasi pekerja dan buruh. Sejak tahun 1949, fenomena tentang perdagangan manusia telah muncul. Salah satunya yaitu dengan melakukan eksploitasi, terutama eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Pada tahun 2000, untuk pertama kalinya perdagangan manusia mulai marak diberitakan, yaitu ketika MUU PBB menggunakan protokol untuk mencegah, menekan, dan menghukum perilaku perdagangan manusia yang dikenal dengan Protokol Palermo. Protokol ini merupakan perjanjian yang merupakan perangkat hukum untuk yang terikat dan menciptakan kewajiban bagi seluruh negara untuk melindungi warganya. Definisi lainnya tentang perdagangan manusia dikemukakan oleh Muladi, bahwa perdagangan manusia adalah kejahatan terorganisasi yang dilakukan dengan cara konvensional, yaitu dengan cara bujuk rayu para perekrut kerja di tindak desa. Pengertian lainnya tentang perdagangan manusia adalah modern day slavery. Artinya, pelaku memangsa pihak yang berada dalam posisi rentan yang lemah secara ekonomi, fisik atau emosional. Ada 3 unsur pokok sehingga perbuatan dapat dikategorikan sebagai perdagangan manusia, yaitu proses, cara, dan tujuan. Proses di sini meliputi perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, dan pengiriman. Cara di sini meliputi ancaman, pemaksaan, penipuan, penculikan, kecurangan, kebohongan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan tujuan di sini meliputi prostitusi, pornografi, eksploitasi, kerja paksa, dan perbudakan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan manusia, yaitu faktor pertama, faktor ekonomi, yang kedua, faktor ekologis, yang ketiga, rendahnya pendidikan, yang keempat, faktor sosial, yang kedua, faktor ekologis, yang ketiga, rendahnya pendidikan, yang keempat, faktor sosial budaya, yang kelima, yaitu ketidakadaan kesetaraan gender. Oke, yang selanjutnya adalah poin C, dampak dari perdagangan manusia. Semua tahu bahwa perdagangan manusia adalah kejahatan terbesar yang ketiga, maka dari itu tentu dampaknya cukup besar pula. Seperti yang pertama adalah mengenai kejahatan terorganisir dari keuntungan perdagangan manusia tersebut. Bagaimana keuntungan perdagangan manusia ini dinilai cukup besar sehingga dapat menjadikan modal untuk kejahatan lainnya. Yang kedua, melemahkan potensi sumber daya manusia. Ketiga, merusak kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir, menumbangkan wibawa pemerintah. Bentuknya pun sangat beragam, yaitu pekerja migran, pekerja anak atau perdagangan anak, kejahatan prostitusi, dan perdagangan anak. Poin yang selanjutnya yaitu solusi masalah perdagangan manusia di Indonesia. Solusi ini diharapkan betul agar dapat meminimalisir perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia. Solusi yang tepat adalah dengan memperketat atau mempertegas hukum yang ada di Indonesia tersebut mengenai perdagangan manusia. Dan jika ada penghambat-penghambatnya, mungkin bisa diselidiki atau dikupas tuntas yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum tersebut. Dalam Islam sendiri, mengenai meminimalisirkan perdagangan manusia bisa melalui metode dakwah. Bagaimana dengan metode dakwah kita memberitahu dan mengajak para masyarakat agar tidak melakukan perdagangan manusia tersebut, karena perdagangan manusia tersebut tentu banyak negatifnya daripada positifnya dan banyak kerugiannya juga. Perkenalkan, nama saya Norang Bustanoso, NIM 3518109. Saya akan menjelaskan
Poin E. Perhatian masyarakat dengan pemerintah mengenai perdagangan manusia. Perhatian pemerintah mengenai perdagangan manusia saat ini sangat serius. Seperti halnya pemerintah telah mengeluarkan moratorium untuk tidak lagi mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri. Saat ini mereka tempuh selain bertujuan untuk mencari sumber penghasilan lebih dari, karena juga mereka biasanya menjadi korban bujuk rayu calo yang banyak beroperasi sebagai di desa. Dengan status pekerja sebagai ilegal, seluruh jaminan perlindungan yang penting akhirnya tidak mereka dapat. Pidana perdagangan orang dalam KUHP bukan IKUHP tentang ketentuan umum tidak memberikan penjelasan mengenai makna pernikahan. Dalam pasal insosial berpendapat bahwa yang dimaksud dengan perniagaan atau perdagangan perempuan adalah melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menyerahkan perempuan untuk. Selain itu, pemerintah mengeluarkan peraturan dalam KUHP terdapat pasal-pasal tentang perdagangan orang yang relevan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pasal 289 KUHP menyatakan bahwa barang siapa dengan kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Pasal 2 yaitu pasal 295 KUHP memfasilitasi atau memudahkan perbuatan asusila dengan orang belum dewasa. Pasal ketiga 296 KUHP menyatakan barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikan sebagai pencarian atau kebiasaan diancam dengan pidana paling lama 1 atau 4 tahun. Pasal 297 KUHP menyatakan perdagangan perempuan dan perdagangan laki-laki yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Adapun beberapa kejahatan yang tidak pidananya sudah ditentukan oleh pemerintah seperti terdapat kemerdekaan seseorang atau perdagangan manusia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pasal 324 KUHP perdagangan budak. Barang siapa dengan ongkos sendiri atau ongkos orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak dengan sengaja turut campur dengan sesuatu itu, baik dengan langsung maupun tidak langsung, dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun. Kedua, pasal 378 KUHP penculikan. Barang siapa melarikan orang lain dari tempat kediamannya atau tempat tinggal sementara dengan maksud melawan hak akan membawa orang itu di bawah kekuasaan sendiri. Pasal ketiga 329 KUHP membawa pekerja ke tempat kerja lain daripada yang diperjanjikan. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hak membawa orang ke tempat lain daripada yang dijanjikan, yaitu orang yang telah membuat perjanjian untuk melakukan suatu pekerjaan dalam suatu tempat tertentu, dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun. Unsur-unsur objektif adalah 1. Membawa ke daerah lain seseorang. 2. Telah berbuat perjanjian untuk bekerja di suatu tempat. Subjektifnya dengan sengaja dan melawan hukum. Yang dimaksud dengan mengangkut orang ke daerah lain dalam pasal ini yaitu memindahkan seseorang dari daerah asalnya ke daerah di mana ia dijanjikan untuk dipekerjakan. Keempat, pasal 330 KUHP melarikan orang yang belum dewasa dari kekuasaan orang yang berhak. Barang siapa dengan sengaja mencabut atau orang yang belum dewasa dari kekuasaan yang sah atasnya atau dari penjagaan orang lain. Pasal kelima, pasal 332 KUHP melarikan perempuan dihukum karena melarikan perempuan sebagai berikut. Yang pertama, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun. Yang kedua, dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun. Karena siapa melarikan perempuan dengan tipu, kekerasan, atau ancaman dengan maksud akan mempunyai perempuan, baik dengan nikah maupun tidak nikah. Keenam, pasal 506 KUHP pada siapa sebagai pencurian mengambil untung dari pelacur perempuan dihukum kurang-kurangnya selama 3 bulan. Unsur-unsur khusus pasal 506 KUHP yaitu 1. Mencuri adalah orang yang mengambil keuntungan dari pelacur perempuan. Kedua, keuntungan adalah segala hal yang dapat dinilai dengan uang. Pasal ini melarang aktivitas perantara yang secara sengaja mengorganisasikan dan menyediakan fasilitas-fasilitas bagi kegiatan seksual seperti derma atau mencuri dari kami pemilik usaha wanita panggilan. Demikian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.